Ayo makan teman-teman. Ayo makan teman-teman. Mana yang benar ya? Kalau diperhatikan, kedua kalimat itu hanya berbeda pada satu koma. Tapi maknanya bisa berbeda jauh loh. Halo Sobat Bahasa, perkenalkan saya Alika Chayani Putri dari kelompok 2. Pada video kali ini, kami akan membahas materi mengenai penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dan di bagian pertama ini, saya akan membahas mengenai hakikat ejaan. Selama ini, masih banyak sekali orang yang menganggap ejaan hanya sekadar aturan menulis. Padahal kesalahan kecil seperti penggunaan huruf kapital, penulisan kata, ataupun tanda baca dapat memengaruhi makna sebuah kalimat. Apalagi dalam penulisan akademik, penggunaan ejaan yang kurang tepat dapat membuat tulisan terlihat kurang rapi dan kurang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Menurut KBBI, ejaan merupakan kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Artinya, ejaan menjadi pedoman dalam bahasa tulis agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas. Ejaan mengatur berbagai hal, mulai dari penggunaan huruf, penulisan kata, hingga penggunaan tanda baca. Misalnya, penulisan kata depan di harus dipisah seperti di rumah dan di sekolah. Sedangkan imbuhan di ditulis gabung seperti dibaca dan ditulis. Selain itu, penggunaan huruf kapital juga perlu diperhatikan, misalnya pada nama orang, nama tempat, atau awal kalimat. Jadi, hakikat ejaan bukan hanya tentang aturan menulis, tetapi juga cara menjaga agar komunikasi tertulis menjadi lebih baik, jelas, dan tidak menimbulkan salah makna. Karena itu, penggunaan ejaan penting untuk diperhatikan, baik dalam penulisan akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sebab hal kecil seperti satu huruf atau tanda baca ternyata bisa memengaruhi arti sebuah tulisan. Baik, tadi pembahasan mengenai hakikat ejaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lili Sadijah dengan akhir NPM 005. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Sejarah ejaan adalah perkembangan aturan penulisan bahasa dari masa ke masa. Perubahan ejaan terjadi karena perkembangan bahasa, kebutuhan komunikasi, pengaruh budaya asing, dan usaha pemerintah untuk menyempurnakan bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Perjalanan ejaan bahasa Indonesia dimulai dari awal tulisan di Nusantara. Sebelum menggunakan huruf Latin, masyarakat Nusantara memakai tulisan Pallawa, Kawi, dan Jawi. Tulisan Pallawa dan Kawi dipengaruhi budaya India dan banyak digunakan pada masyarakat kerajaan Hindu-Buddha. Setelah Islam masuk, masyarakat mulai menggunakan tulisan Jawi, yaitu tulisan Arab yang disesuaikan dengan bahasa Melayu. Pada masa ini, belum ada aturan ejaan yang baku, sehingga penulisan kata masih berbeda-beda. Selanjutnya, pada tahun 1901, muncul ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini dibuat oleh Carles Van Ophuijsen dan digunakan sebagai ejaan resmi bahasa Melayu dengan huruf Latin. Ejaan ini masih dipengaruhi bahasa Belanda. Contohnya, penggunaan huruf OE pada kata goeroe yang sekarang menjadi guru dan kata doeloe yang sekarang menjadi dulu. Walaupun membantu penyeragaman tulisan, ejaan ini dianggap cukup sulit untuk digunakan. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, muncul ejaan Republik atau ejaan Sewandi pada tahun 1947. Ejaan ini dibuat agar lebih sederhana dan sesuai dengan semangat nasionalisme. Perubahan pentingnya yaitu huruf OE diganti menjadi U, sehingga penulisan menjadi lebih mudah. Selain itu, kata ulang boleh ditulis menggunakan angka 2. Pada akhir tahun 1950-an, Indonesia dan Malaysia mencoba menyatukan sistem ejaan melalui ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Tujuannya agar kedua negara memiliki aturan penulisan yang hampir sama. Namun, rencana ini tidak berhasil diterapkan karena kondisi politik pada saat itu. Selanjutnya, pada tahun 1972 diresmikan ejaan yang disempurnakan atau EYD oleh Presiden Soeharto.
EYD menyederhanakan banyak bentuk penulisan, misalnya TJ diubah menjadi C, seperti jahaja menjadi cahaya, dan DC menjadi J, seperti de jalan menjadi jalan. EYD membuat penulisan bahasa Indonesia menjadi lebih teratur dan mudah dipahami. Terakhir, pada tahun 2015, pemerintah mengganti istilah EYD menjadi Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. EBI digunakan sampai sekarang dan berfungsi sebagai pedoman resmi penulisan bahasa Indonesia, termasuk aturan huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Jadi saya akan memaparkan materi mengenai pemakaian huruf. Yuk simak. Pertama, pemakaian huruf. Pemakaian huruf adalah aturan penggunaan huruf dalam penulisan bahasa agar tulisan menjadi benar, jelas, dan mudah dipahami. Pemakaian huruf mencakup Huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang menghasilkan bunyi tanpa hambatan ketika diucapkan. Huruf vokal terdiri dari 5 huruf yaitu A, I, U, E, dan O. Huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang bunyinya diucapkan dengan adanya hambatan udara dari lidah, bibir, atau gigi. Huruf konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf besar yang digunakan dalam penulisan bahasa Indonesia sesuai aturan PUEBE. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama agama, kitab suci, dan Tuhan, serta nama jabatan atau gelar yang diikuti nama orang. Selain itu, huruf kapital juga dipakai pada nama bangsa, suku, bahasa, nama hari, bulan, hari raya, nama tempat atau geografis. Selanjutnya ada huruf kapital sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya seperti Jakarta. Pada huruf C pada Jakarta itu kapital. Yang ke-9 ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, dan dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Misalnya, Republik Indonesia. Jadi R dari Republik dan I dari Indonesia itu kapital. Yang ke-10 ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Jadi, S pada kata saya, T pada kata telah itu tidak kapital. Kapital lagi pada kata dari pada D, D pada kata dari, A pada Ave, M pada kata Maria, ke jalan, J pada kata jalan, lain pada kata L, L pada kata lain, ke Roma, R pada kata Roma. Yang ke-11 ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar pangkat atau sapaan. Misalnya seperti S titik H titik itu sarjana hukum, dan K titik H titik itu kiai haji. Yang D ada huruf miring. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua ada huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketiga ada huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Cukup sekian, makasih.
Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Nurul Aziza dengan NPM 2513041099. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan kata. Baik, jadi penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau ditulis sesuai pedoman ejaan EYD 5 untuk menciptakan kesatuan perasaan dan pikiran. Ini mencakup besar aturan dasar mengenai penulisan kata, dasar turunan, kata depan, imbuhan, dan gabungan kata. Ini ada kata dasar. Kata dasar adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna utuh asli dan belum mendapatkan tambahan atau imbuhan apapun, seperti prefiks, sufiks, infiks, maupun konfiks. Kata dasar dapat berdiri sendiri dan merupakan elemen utama pembentukan kata turunan atau kata berimbuhan. Contohnya itu seperti yang belum berimbuhan, seperti kata dasar tidak memiliki awalan, sisipan, atau akhiran. Contohnya makan, jual, sapu, indah, tidur, dan biru. Dan yang bisa berdiri sendiri itu seperti kata-kata bermakna secara leksikal tanpa perlu tambahan kata lain. Selanjutnya ada kata berimbuhan, yaitu kata dasar yang telah mengalami penambahan imbuhan afiks baik di awal, akhir, tengah, atau gabungan untuk membentuk makna baru dan kelas kata yang berbeda. Seperti prefiks awal yaitu menyanyi, diambil, berjalan, tercermin, penulis. Terus ada sufiks. Sufiks akhir itu seperti kan, i, an, dan nya. Contohnya seperti biar, tambahkan kan, jadi biarkan. Jauh, i, jauhi. Lukis, tambahin an, jadi lukisan. Dan rumah, tambahinnya, rumahnya. Terus ada infiks, sisipan, seperti kata el, dan Contoh kata yaitu getar, ditambahin jadi gemetar. Terus infiks l yaitu kata dari kata tunjuk menjadi telunjuk. Yang terakhir ada gigi menjadi gerigi. Selanjutnya ada konfiks awal dan akhir. Ke-an menjadi kemauan, pe-an perbaikan, dan an menjadi berbarengan. Kata depan adalah kata yang merangkai kata benda, kata sifat, atau kata kerja serta berfungsi menunjukkan tempat, arah, waktu, dan tujuan. Penulisannya dipisah dari kata yang mengikutinya. Contoh seperti di spasi rumah, ke spasi rumah, kecuali untuk imbuhan. Gabungan kata atau kata majemuk adalah perpaduan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru yang penulisannya bisa dipisah atau dirangkai sesuai aturan. Umumnya ditulis terpisah namun dirangkai jika sudah padu. Contohnya beasiswa, atau mendapat awalan ditambah akhiran sekaligus, seperti menandatangani. Kata ulang adalah bentuk kata yang diperoleh melalui proses reduplikasi, pengulangan baik secara keseluruhan, sebagian maupun dengan perubahan bunyi atau imbuhan. Kata ini digunakan untuk menunjukkan makna jamak, intensitas, tindakan berulang, atau menyerupai seperti rumah-rumah, berlari, atau sayuran. Dan yang terakhir ada kata ganti ku, mu, dan nya, disebut pronomina enklitik, adalah kata ganti yang berfungsi menunjukkan kepemilikan posesif atau sebagai penanda objek. Aturan utama menurut EYD 5 selalu ditulis serangkai, digabung dengan kata yang mendahuluinya. Kata gantiku adalah kata ganti orang pertama. Contoh menggantikan kata aku atau saya biasanya menyatakan kepemilikan, seperti bukuku,
lihatku. Dan selanjutnya itu ada kata ganti mu, kata ganti orang kedua tunggal. Contohnya itu seperti tas itu milikmu, motormu, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada kata gantinya, kata ganti orang ketiga tunggal. Dia itu berfungsi menggantikan kata dia atau ia, benda atau orang, menyatakan kepemilikan dia. Contohnya itu ada rumah milik dia, sepatu itu milik dia, seperti itu. Hai semua, perkenalkan nama saya Erika Rahmayastia Dwi Trista dengan NPM 2513041081. Saya akan menjelaskan penggunaan tanda baca menurut EYD. Terdapat 9 penggunaan tanda baca. Yang pertama, tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan, saya sedang membaca buku. Tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur dalam kalimat, saya membeli pensil, buku, dan penggaris. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan kalimat secara yang sejenis. Tanda titik 2 digunakan untuk penjelasan contoh atau daftar. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur kata ulang. Tanda pisah untuk menyisipkan keterangan tambahan. Dina, kakak saya, sangat pintar. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Tanda seru digunakan untuk menyatakan perintah, ajakan, atau emosi. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung atau judul.